Pesona Inspira. Sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira, kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Bersama saya Mita Rosana sore hari ini yang akan menemani Anda. Dan pastinya kali ini kita akan ngobrol di Radio Karika. Apa sih Karika? Bukan buah yang khas Dieng saja, tapi ini adalah cakap inklusif raih masa depan ceria. Dan spesial sekali di studio Radio Pesona sore hari ini kehadiran narasumber kita, guest star kita yang luar biasa. Yang pertama ini langsung saja, nggak usah berlama-lama. Mungkin Pesona Inspira sudah penasaran ada siapa aja sih gitu ya. Yang pertama ada Kepala UNICEF Perwakilan Jawa, ada Bapak Ari Rukmantara. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ari? Luar biasa, menyenangkan berada di Wonosobo. Cukup dingin ya, apalagi hujan rintik-rintik ya. Sejuk sekali, bikin adem juga. Bikin adem juga. Oke, dan ini ada juga Kepala DP 3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Emma Rahmawati. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita dan selamat sore para pendengar Radio Pesona. Iya, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, semangat walaupun udah sore ya Bu ya. Oke, dan ada juga teman-teman kita, ini generasi-generasi muda dari Forkos atau Forum Anak Kreatif Wonosobo. Yang pertama ada Nadine. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang juga Kak Ari dan Bunda Irma dan Kak Mita juga. Oke, terima kasih Nadine. Iya. Nadine tidak sendiri, dari Forkos juga ada Indah. Halo Indah. Ya, halo semuanya. Nama aku Indah dari Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo. Selamat sore. Selamat sore ya. Luar biasa sekali Pesona Inspira. Hari ini kita akan ngobrol tentang anak dan remaja Wonosobo. Berani peduli, berani bertindak untuk perlindungan anak, toleransi dan lingkungan. Kehadiran narasumber kita, bintang tamu yang spesial luar biasa. Ini yang satu adalah Kepala UNICEF Perwakilan Jawa, dan satunya lagi menyempatkan waktu Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah atau DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Emma Rahmawati ya. Kita hari ini mau ngobrol tentang anak dan remaja di Wonosobo. Sebenarnya ini kenapa sih tema ini dipilih gitu ya. Nanti Pesona Inspira boleh gabung di 0823 2383 9996 ya. Tema kita adalah anak dan remaja Wonosobo, berani peduli, berani bertindak untuk perlindungan anak, toleransi dan lingkungan. Nah, ini kenapa sih kita ambil tema anak dan remaja Wonosobo gitu ya? Apakah anak dan remaja Wonosobo ini punya peran yang besar juga terhadap perlindungan anak, toleransi dan lingkungan begitu ya? Mungkin ini sedikit kita akan mengupas dulu tentang tema kita hari ini. Mungkin silakan dari Kak Ari, Kepala UNICEF Perwakilan Jawa nih. Terima kasih Mbak Muti. Hai, halo anak-anak Wonosobo ya. Jadi hari ini nih sangat menyenangkan karena UNICEF datang itu untuk memberikan apresiasi dan ucapan selamat yang luar biasa kepada pencapaian-pencapaian di Wonosobo. Anak dan remaja di Wonosobo ini sudah dilindungi haknya ya. Yang paling dasar nih, hak untuk punya akta kelahiran aja. Ya, anak-anak sekarang udah hampir 99% ya sudah punya akta kelahiran. Walaupun di sekitar 98%-an ya. Nah, tapi artinya itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu ya, masih di bawah 98% ya. Sekarang berarti hampir seluruh anak ya, 9 dari 10 anak di Wonosobo ini pasti punya akta kelahiran. Dan itu penting, karena itu pengakuan negara terhadap kehadiran anak itu ya di Wonosobo maupun di Indonesia. Yang kedua, kita mencatat penurunan yang drastis untuk pencegahan pernikahan anak ya. Nah, itu yang kasusnya sangat tinggi. Sekarang tinggal beberapa puluh ya di Wonosobo. Nah, ini penting sekali ini ya, karena berarti pencegahan yang terjadi dari beberapa program kerjasama, termasuk Desa yang Aman dan Nyaman untuk Anak ya, atau Safe Force itu berhasil. Karena baru niat aja udah bisa dibatalkan gitu ya. Terutama orang tuanya nih, orang tua sama keluarga dan lingkungan ya. Dan ini penting karena anak-anak terutama yang perempuan ya, kalau dicegah dia menikah,
maka mereka tuh bisa lanjut ke pendidikan yang tinggi sampai ke SMA atau sampai ke kuliah dan bisa mencapai cita-citanya ya lebih cepat lah dibandingkan mereka harus mengurus bayi di umur 13 tahun, 14 tahun kan. Dan yang juga penting, Wonosobo ini baru saja tadi kami bertemu dengan Bupati dan Ibu Bupati punya niat yang luar biasa untuk menciptakan pondok pesantren yang ramah anak. Ternyata santrinya banyak, ya hampir setiap desa katanya punya pondok pesantren. Jadi kalau misalnya remaja dan anak dilindungi, bukan hanya di rumah tadi ya dengan akta kelahiran, di desa dengan desa yang nyaman dan aman, di sekolah dengan sekolah ramah anak. Lalu di pondok pesantren juga dilindungi, maka lengkap komplit. Kira-kira 250 ribu lebih anak di Wonosobo akan terlindungi hak-hak dasarnya. Nah, itu yang kami datang untuk merayakan di Hari Ibu ini yang mulia ini untuk memberikan selamat kepada anak dan remaja di Wonosobo bahwa pencapaiannya luar biasa. Mudah-mudahan 0 perkawinan anak, ya kan, 0 kekerasan. Ya, dan 100% akta kelahiran dan seluruh hak anak dilindungi. Begitu. Oke, jadi memang administrasi untuk anak juga sepenting itu gitu, termasuk Betul. akta kelahiran. Nah, Betul. kita ke Bu Emma nih ya, terkait dengan tema kita anak dan remaja Wonosobo berani peduli, berani bertindak untuk perlindungan anak, toleransi dan lingkungan yang dibahas saat ini sebenarnya urgensinya seperti apa sih Bu? Begitu, silakan. Ya, jadi kalau kita melihat Mbak Mita, kalau data ya BPS itu sensus yang lalu aja sudah mengatakan bahwa hampir 70% gitu ya. Dunia Indonesia ini sudah dikuasai kaum muda gitu ya, kaum muda dan sebagian besar juga anak-anak, sehingga kalau kita Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa harapannya nanti 2045 muncul generasi emas, maka sebenarnya anak-anak sekarang yang harus disiapkan karena kan mereka yang akan menjadi pemimpin di 2045, sehingga menurut saya dimanapun termasuk di Wonosobo isu anak menjadi isu yang sangat urgen gitu ya untuk terus disuarakan, kemudian bagaimana pemerintah kemudian membuat kebijakan yang memang pro terhadap anak-anak gitu ya, kemudian juga memperhatikan semua hak-hak anak yang memang sudah ditandatangani dalam konvensi hak anak oleh pemerintah Indonesia. Itu sangat wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memenuhi semua hak-hak anak itu. Jadi karena memang sekarang eranya era anak ya untuk 2045 dulu Mbak. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan generasi yang memang benar-benar tangguh, mandiri gitu ya, generasi unggul untuk 2045. Karena di tangan mereka lah pemimpin-pemimpin masa depan itu akan diwujudkan gitu. Oke, karena memang generasi muda ini adalah harapan bangsa begitu Iya, ya. betul. Apalagi berharapnya adalah 0 pernikahan di bawah umur juga gitu, Iya. agar mereka bisa melanjutkan cita-citanya terlebih dahulu. Nah, kalau menurut teman-teman dari Forkos sendiri nih ya, dengan tema anak dan remaja Wonosobo yang berani peduli, berani bertindak untuk perlindungan anak, toleransi dan lingkungan, seperti apa sih pandangan kalian? Mungkin yang pertama saya akan mengawali. Nah, itu menurut aku itu ada yang namanya hak perlindungan anak kan. Nah, ini kan termasuk salah satu tema di hari ini. Ya. Nah, menurut saya perlindungan anak itu sangat penting karena kemarin itu kebetulan Forkos habis reorganisasi. Nah, itu kan dilakukan wawancara bersama. Nah, wawancara itu ditanyakan tentang pengalamannya terkait anak-anak tersebut. Nah, kebetulan saya mau wawancarai juga. Nah, itu banyak banget anak-anak yang ternyata terkena bullying. Nah, itu kan perlindungan anak udah dilanggar kan. Nah, maka dari itu kayak perlindungan anak itu sangat penting untuk diketahui. Dengan adanya radio ini kan jadi teman-teman di sini bisa tahu ya, salah satu untuk melaporkan itu sebenarnya bisa ke forum anak ini. Gitu. Oke, jadi adanya bullying, melanggar perlindungan anak ini sebenarnya bisa disampaikan lewat Forkos gitu ya. Kan masih teman-teman sebaya nih. Jadi nggak usah takut gitu ya. Iya. Kalau ada apa-apa bisa diceritain aja gitu kan. Oke, keren sekali Forkos hadir ya. Kalau menurut Nadine nih, menurut Nadine sendiri nih, mungkin gimana sih, tadi kan anak ini dan remaja adalah salah satu generasi muda harapan bangsa gitu. Silahkan mungkin tanggapannya.
Kalau menurut aku sendiri benar banget yang udah dikatain sama Bunda Irma, karena remaja dan anak sendiri itu kan menjadi agen perubahan atau menyongsong untuk Indonesia Emas 2045. Jadi dengan adanya hak-hak atau kewajiban anak itu terpenuhi, sehingga itu bisa menjadi bekal penyongsongan Indonesia Emas 2045 begitu, menjadi agen perubahan dari sejak dini. Waduh, menjadi agen perubahan dari sejak dini. Keren sekali nih Kak Ari ya. Iya, itu Anak emang. 2045 nih. Pelopor-pelopor Mbak. Kalau anak itu kan ada dua nih ya, gerakan di forum anak itu kan sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Nah, Wih. sebagai pelopor itu dia bagaimana berinovasi, dia bagaimana diajarin leadership sejak dini gitu di dalam forum anak itu gitu. Nah, pelapor itu ya tadi kalau dia mengalami sesuatu dia bisa ngomongin ke anak, karena di forum anak Jawa Tengah juga punya pola ya Mbak ya, polling anak Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya apa-apa itu bisa diobrolin di forum anak gitu. Karena lebih enak gitu ya, karena Iya, teman-teman yang seumuran betul, sosial, iya. jadi satu frekuensi, Iya. satu circle lah gitu. Iya, Oke, nah kalau ke Kak Ari nih dari sudut pandang UNICEF ini kan pernikahan zero untuk pernikahan dini gitu kan, apakah ada tantangannya nih? Pasti ada gitu. Nah, kira-kira tantangan utama anak dan remaja di daerah, apalagi di Wonosobo dengan budayanya, katanya kalau belum udah 17 tahun belum nikah, ada perawan tua dan lain sebagainya, itu gimana nih Kak Ari? Iya, pertama pesan yang ingin saya sampaikan ke semua orang termasuk Kak saya sendiri yang mengingatkan, ini 2045 tuh 20 tahun lagi. Sekarang kita nyebut mereka anak-anak. Padahal 20 tahun lagi itu nggak lama. Ya. Nggak lama. Saya sama Bu Ima masih ingat 20 tahun yang lalu kita main apa dampu, main galasin. Masih ingat Tahun lalu saya jadi PNS Pak udah. masuk jadi PNS pertama kali kerja, maksudnya masih teringat ya, masih jelas teringat. Jadi 20 tahun itu bukan waktu yang lama. Jadi hari ini teman-teman harus disiapkan. Jadi anak-anak kita harus disiapkan untuk memastikan di 2045 yang katanya banyak sekali proyeksi dari lembaga ekonomi McKinsey, BCG gitu ya, Boston Consulting Group yang bilang Indonesia akan menjadi negara besar, ya 5 terbesar atau 7 terbesar di dunia. Maka yang memimpin adalah anak-anak ini, ya kan? Dengan 51% lebih perempuan, maka yang perempuannya juga harus disiapkan memimpin. Jangan dikawinkan. Pada saat semua lembaga pemerintah itu bilang bahwa Indonesia nanti akan punya GDP 5.000 US dollar per kapita, itu berarti anak-anak bisa memproduksi sekitar 80 sampai 100 juta lah ya per bulan. Kalau mereka hari ini dikasih sekolah yang bagus, kalau dikasih forum organisasi yang bagus, dikasih skill yang bagus, diimunisasi gitu ya. Terus jauh dari kebiasaan perilaku yang perilaku sehat yang tidak sehat gitu ya, seperti merokok, begadang dan lain-lain ya. PHBS-nya bagus, itu baru bisa jadi CEO, director gitu ya, manajer, bupati, sekjen PBB yang di tahun 2045 itu bisa punya per kapita tadi 5.000 US dollar per kapita. Tapi kalau hari ini dikawinkan, yang nggak mungkin. Semua mimpi kita tuh runtuh langsung. Karena ketika mereka hari ini dikawinkan, mereka udah nggak bisa lanjut ke SMA, tidak bisa lanjut ke kuliah gitu ya, susah dapat kerja. Jadi membayangkan mereka tuh untuk memimpin dunia agak susah. Jadi hati-hati, ini mimpi bersama 283 juta orang. Kalau bisa jangan digugurkan, karena cuma nilai-nilai lama tradisi yang bilang bahwa 17 tahun itu harus dikawinkan gitu ya. Kalau nggak salah, kita ajak orang tua kita, keluarga kita, saudara kita keliling-keliling lewat medsos lah atau lewat YouTube ya. Dunia value-nya nggak seperti itu sekarang, udah berubah ya. Ada World Bank Director itu namanya Sri Mulyani dulu ya. Nah, dia nggak dikawinkan umur 17 tahun. Ada penasihat PBB yang namanya Retno Marsudi, dia nggak dikawinkan umur 13 tahun, ya kan? Dan banyak sekali ya. Jadi pemimpin perempuan Indonesia yang memimpin dunia itu karena simply mereka dibiarkan belajar dengan baik, berorganisasi dengan bagus, lalu dipastikan hidup di kota yang layak, kabupaten yang nyaman, dan negara yang melindungi hak-haknya. Jadi kerugian untuk mengawinkan anak-anak itu luar biasa, termasuk kehilangan harapan bahwa kita jadi negara maju di tahun 2045.
Oke, jadi memang kalau misalnya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini memupuskan mimpi-mimpi, tidak hanya mimpi-mimpi mereka tapi mimpi-mimpi Indonesia begitu. Iya betul. Ya. Jadi kalau mau lebih ekstrim lagi nih ya, bagi mereka yang dipaksa menikah di umur belasan tahun, ya risiko pendarahan pada saat mereka melahirkan tinggi sekali. Maka angka kematian ibu dan angka kematian anak maka tetap tinggi di Indonesia. Di negara maju nggak ada angka kematian ibu dan kematian bayinya yang tinggi kan. Lalu kalaupun lahir bayinya jadi stunting, ya kan. Lalu IQ-nya belum tentu terbaik di lingkungannya. Ya, penyerapan terhadap ilmu sains, literasi, numerasi belum tentu sebaik teman-teman di China, teman-teman di Taipei, teman-teman di India yang dari kecil udah jagung hitung luar biasa gitu ya. Ya bagaimana kita mengharapkan kita negara maju kalau memaksa anak-anak harus mengandung di umur 13 ya. Ya jadi jadikan mereka girls not brides ya kan, bukan pengantin ya. Dan bagaimana kita mengharapkan mereka jadi IQ-nya tinggi kalau kita lahirkan bayi-bayi stunting karena mereka dipaksa dari kecil dirawat oleh anak kecil begitu. Oke, semoga saja nih dengan adanya talkshow kita hari ini semakin membuka lagi mata masyarakat Wonosobo bahwa usia 17 tahun itu bukan berarti harus sudah menikah gitu ya. Bukan lagi sebuah tradisi yang harus menikahkan anak, tapi biarkan mereka meraih mimpi-mimpi mereka terlebih dahulu, biarkan mereka bersosialisasi, mereka memperbanyak pengalaman sehingga nanti di usia yang sudah matang dan mapan baru bisa menikah. Betul. Oke. Nah, ke Bunda Emma nih. Tadi teman-teman Forkos ini menyampaikan bahwa ada hak perlindungan anak tapi juga masih ada bullying gitu ya. Nah, bagaimana sih komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak saat ini? Ya. Jadi memang kekerasan itu masih terus terjadi ya terhadap anak, karena di Jawa Tengah aja sampai bulan Oktober itu sudah 1.400 lebih kasus. Nah, ini kadang-kadang yang memang harus nggak kadang-kadang, tapi memang harus dan wajib kita memang memberikan perlindungan pada mereka dimanapun dan siapapun yang memang di situ ada anak. Jadi misalnya sekolah itu kan banyak anak-anak dari mulai TK sampai SMA kan anak semua isinya nih. Jadi mereka wajib memberikan perlindungan. Yang kedua, pondok pesantren atau sekolah-sekolah berasrama yang lain yang tidak hanya pondok pesantren, orang tua atau keluarga gitu. Jadi yang dimanapun ada anak itu memang harus benar-benar dipastikan mereka memberikan perlindungan yang layak untuk anak-anak. Nah, kami sendiri sebenarnya di Jawa Tengah memang sudah ada kebijakan-kebijakan seperti berbagai perda. Tapi sebenarnya begini Mbak, undang-undang perda itu sudah cukup. Tapi tinggal bagaimana implementasinya. Seperti bullying Mbak, itu kadang-kadang kan guruan tapi dinormalisasikan sebenarnya itu adalah bullying. Jadi saya sering ngasih contoh lah, misalnya ada anak gendut nih ya, misalnya terus dibilang oh gajah kayak gajah duduk gitu kan, itu sebenarnya kan bullying. Tapi kan orang menormalisasi bahwa itu hanya guruan kok, kenapa sih harus sakit hati kan begitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang memang masyarakat kita kadang-kadang belum paham gitu ya, mana yang itu disebut bullying, mana itu kekerasan dan sebagainya. Dan dari jumlah sekian Mbak, 46% tuh kekerasan seksual. Nah, padahal kalau misalnya anak yang masih kecil ya, itu seksinya di mana? Kan katanya kalau kekerasan seksual itu kan tampil seksi lah. Anak kecil itu seksinya di mana? Dada masih rata itu kan. Mohon maaf, vagina juga belum kelihatan kan gitu. Itu seksinya di mana? Itu kan persoalan yang ada di otak orang, bagaimana dia kemampuan menahan nafsu sebenarnya kan itu. Nah, jadi itu yang selama ini kita berkomitmen untuk pertama adalah mencegah. Makanya kenapa kita juga sekarang banyak melakukan pada guru madin gitu ya. Pertama adalah membuka mata mereka tentang isu-isu itu ada, dan itu ada lah, pokoknya di depan mereka tuh ada. Kemudian yang kedua, mengajarkan mereka tentang disiplin positif termasuk pada sekolah-sekolah. Kalau ada anak yang nakal atau anak yang melakukan kesalahan lah gitu, melanggar tata tertib gitu ya, maka hukumannya tidak boleh hukuman fisik misalnya gitu, tapi hukuman yang harus memberdayakan. Kemudian bagaimana menciptakan sekolah yang ramah anak, pesantren ramah anak, itu juga harus disiapkan. Karena kemarin kita ngobrol dengan pesantren tuh Pak Ari, ternyata memang yang namanya hukuman fisik itu
dianggap hal biasa Mbak. Itu jadi kalau salah dihukum fisik, ada squat jam, push up, dijemur 3 jam. Kemarin tuh kita kebetulan ada kasus ya di Wonogiri yang satu anak dipukuli oleh 3 anak kemudian meninggal itu kan. Itu salah satunya kan karena kebiasaan hukuman fisik yang ada di sekolah-sekolah berasrama. Nah, ini yang harus dipahamkan bahwa semua lembaga, semua yang ada ditempatin anak itu harus memberikan perlindungan yang layak, baik orang tua atau siapapun itu harus memberikan itu. Jadi tinggal kepastian aja Mbak, hukum sudah ada, undang-undang sudah komplit gitu ya, perda sudah ada, mungkin di Wonosobo juga sudah ada, tinggal implementasinya dan penegakan hukumnya. Kalau memang kita orang dewasa yang salah ya harus harus dihukum. Nah, yang berikutnya yang juga jarang dipahami adalah bahwa kalau bicara hak anak, yang penting adalah kepentingan terbaik untuk anak Mbak. Jadi kalau misalnya anak salah Mbak, misalnya anak nih ini Mbak siapa tadi? Indah. Salah, misalnya dia narkoba. Sebenarnya yang salah bukan dia, orang tuanya. Orang tuanya yang nggak bisa membimbing dengan baik gitu ya, mungkin nggak bisa ngobrol dengan baik. Karena di dalam salah satu polling anak Jawa Tengah Mbak, dari 23.000 itu ternyata anak-anak lebih suka ngobrol dengan anak teman-temannya. Yang kedua, anak lebih suka ngobrol dengan AI Mbak. Yang ketiga baru orang tua. Kan berarti pertanyaannya kenapa kok anak nggak mau ngobrol sama orang tua? Yang salah siapa, anaknya? Enggak. Yang salah orang tua yang nggak bisa bagaimana dia memiliki metode dan teknik yang baik untuk ngobrol dengan anak-anak zaman sekarang. Karena memang beda dengan zaman dulu gitu. Ini yang perlu dipahami adalah bahwa orang tua itu harus memiliki prinsip tentang kepentingan terbaik untuk anak. Dan 8 fungsi keluarga itu harus dijalankan, termasuk fungsi cinta kasih dan fungsi pelindungan itu harus dilakukan. Jadi itu sebenarnya Mbak, kalau menurut saya sih komitmen pemerintah itu sudah nggak kurang-kurang, cuma tadi implementasinya dan penegakan hukumnya. Oke, sebenarnya memang banyak terjadi hal-hal yang tadi yang dinormalisasikan begitu ya. Betul. Tapi banyak juga yang enggan untuk melapor, yang enggan untuk penegakan hukumnya. Jadi hal seperti itu ya dinormalisasikan aja gitu ya. Ya karena gini Mbak, kadang-kadang kalau kekerasan di dalam anak oleh orang tua itu kan hak saya nih, kewajiban saya sebagai orang tua untuk menghukum anak kalau nakal kan gitu loh. Jadi supaya dia nurut. Nah ini normalisasi kan gitu kan. Padahal kan sebenarnya bisa aja anak itu diajak ngobrol yang intens, yang kayak temennya gitu kan. Kenapa sih kamu melakukan itu gitu kan? Apa ya harus seperti itu? Kan bisa didiskusikan dulu Mbak. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua mungkin nggak paham. Nah karena kadang-kadang nggak paham Mbak, udah tak serahkan aja ke sekolah-sekolah yang berasrama biar orang lain yang mendidik, merawat, membimbing itu. Tapi belum tentu anaknya suka kan gitu kan. Malah kadang-kadang juga merasa dibuang kan gitu. Jadi itu yang kadang-kadang memang normalisasi terhadap kekerasan terhadap anak itu ya di rumah tangga itu ya dianggap hal biasa, di sekolah berasrama ya biasa gitu. Di sekolah juga biasa gitu. Ya itu. Jadi peran orang tua juga sangat penting gitu ya. Penting Bagaimana anak mau ngobrol dengan orang tua karena sudah di posisi ketiga daripada AI gitu ya. Mbak saya pernah loh Mbak nyoba. Setelah saya tahu pola tuh Mbak saya nyoba. Nih di AI saya nyoba klik-klik gitu ya. Aku hari ini sebel banget nih sama ibuku. Aku harus ngapain? Itu memang AI itu ya. Langsung gitu kan jawab gitu kan. Jawabannya itu kan secara teoriti itu mungkin orang tuamu apa bla bla. Tapi kan AI itu kan tidak, kadang-kadang anak-anak kan belum bisa menyaring yang benar itu AI itu benar apa enggak. Nah sebenarnya kan peran orang tua itu sangat besar sekali untuk bagaimana membentuk karakter anak sejak dini itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dan kita ke teman-teman Forecast lagi nih, mau tanya dengan Indah dan juga Nadine. Ini bagaimana sih tanggapan kalian gitu ya, peran sebagai anak-anak khususnya di Wonosobo untuk menekan, mengajak teman-teman ini yang nggak terjadi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini itu seperti apa sih peran kalian gitu? Kalau menurut aku sendiri yaitu kalau misalnya kita dari lingkup terdekat atau misal teman sebaya menjadi pendengar. Nah, yang Bu Indah Irma tadi sampaikan, kadang anak-anak itu lebih gampang cerita ke temennya ketimbang ke orang tuanya karena mungkin karena saling mengerti gitu ya. Jadi kita sebagai teman sebaya juga bisa mendengarkan, atau kita sebagai forum anak juga membuat sosialisasi ke lingkungan-lingkungan tentang gimana sih peran kita sebagai teman sebaya untuk gimana caranya menghilangkan pernikahan dini, kemudian stop pekerja anak. Selain itu juga tentang bahayanya kejahatan seksual atau OXIA juga di ranah daring, dan masih banyak lagi. Dan itu juga contoh dari program kerja di Forum Anak Kabupaten Wonosobo itu sendiri, yaitu contohnya kayak Roadshow Karika. Jadi itu
singkatan dari Cakap Inklusif Raih Masa Depan Ceria. Jadi dalam program kerja ini Roadshow Karika itu bekerja sama bukan hanya dari Forum Anak, kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi di Kabupaten Wonosobo. Contohnya yaitu dari Ikatan Disabilitas Wonosobo, kemudian Forum OSIS Wonosobo, kemudian ada organisasi KAPA dan organisasi lainnya. Jadi kita mensosialisasikan ke beberapa sekolah seperti Forum Anak Goes to School gitu, dan kita mensosialisasikan tentang gimana sih kita berteman dengan anak-anak yang mungkin mempunyai keterbelakangan seperti anak-anak disabilitas, kemudian cara berkomunikasi. Nah, selain itu juga kita mencegah jangan ada pernikahan dini atau OXEA, dan selain itu juga kita menyuarakan bahwa di Forum Anak Jawa Tengah juga ada namanya website Jogo Konco, dan di situ kita bisa menyuarakan atau curhat nih, kalau misalnya kita bingung mau curhat kemana, kita juga bisa curhat di platform tersebut gitu. Coba Mbak Mita tanya deh, kenapa sih anak-anak nggak suka ngobrol sama orang tua? Coba tanyain juga. Kenapa tuh? Kita pengen tahu juga itu kenapa gitu. Biar orang tua di sini tahu gitu loh. Benar. Jadi kalau nggak usah ke sebenarnya sekarang sudah ada Jogo Konco kalau di Wonosobo ya, ada platformnya. Nah, sekarang pertanyaannya Bunda Eva nih, bener nggak sih gitu? Itu fakta atau mitos gitu? Bener nggak sih kalau anak-anak tuh lebih suka ngobrol ke temen-temennya ke AI daripada ke orang tua? Indah dulu mungkin. Mungkin itu tergantung keluarganya ya, gimana kondisi keluarganya. Kalau harmonis biasanya itu ada teman aku itu biasanya kalau pulang sekolah itu banyak banget kayak cerita pasti ke ibunya, padahal kayak hal sepele itu biasanya aku kemarin habis cerita ke ibu gini gitu, padahal itu Bapaknya enggak ya? Gimana? Bapaknya enggak? Bapaknya Mungkin karena sesama perempuan ya gitu. mungkin sama perempuan. Nah, kalau terus ada juga kayak teman aku yang lain itu mungkin terbilang broken home. Nah, dia itu kalau dilihat sih juga kayak pergaulannya juga kurang ternyata kalau misal peran orang tua emang sepenting itu, karena kalau dilihat dari yang broken home sama yang bukan itu orangnya bakal beda. Nah, itu kan aku dulu itu ada kalau di SMA itu kan ada yang namanya kayak rolling class gitu. Nah, itu beda. Aku waktu kelas 10 itu yang ketemu sama yang anak broken home itu. Nah, ternyata orangnya juga kayak pendiam banget, komunikasinya kurang, terus sensitif sama orang lain itu juga kurang banget. Sedangkan yang satunya itu aku ketemu waktu kelas 11. Nah, ternyata dia ya komunikasinya gampang, terus kayak kalau cerita sebenarnya dia udah sering sama ibunya, tapi sama teman-teman di sekitar juga nggak kurang gitu loh. Kayak bisa berkomunikasi dengan baik, terus dia juga memperhatikan bagaimana masa depannya dan menghindari kayak pergaulan bebas gitu. Nah, Oke, keren ya. Tapi kalau Indah sama Nadine sendiri hari ini udah ngucapin hari ibu belum ke ibu? Belum. jujur. Ini ya. Kalau abis sekolah atau mungkin sehari-hari gitu sering cerita nggak sih tentang apa aja yang udah dilalui hari ini gitu? Kalau buat aku sendiri sih bisa dibilang sering, karena kadang kalau misalnya kita mau makan bareng buat makan malam itu kadang cerita-cerita, terus juga buat ibu sendiri kayak tanya gimana sih, tapi kadang aku kayak nggak jawab karena mungkin kayak lagi capek gitu ya. Itu memang diri aku sendiri, tapi kadang juga aku cerita kalau misalnya aku lagi mood kayak ini tadi di sekolah gini-gini kayak gitu. Oke, kalau Indah gimana nih? Udah ngucapin hari ibu belum? Belum Juga ya. Atau kan lupa atau belum sempat? belum sempat, kebetulan tadi lagi ada acara jadi belum sempat. Oke, berarti nanti sampai rumah harus langsung ngucapin terima kasih dan selamat hari ibu ya. Ya. Oke, nah ini aku pengen tanya ke Kak Ari nih ya. Ini UNICEF kan sering banget menekankan meaningful child participation gitu. Nah, apa sih contoh partisipasi yang mungkin bisa diterapkan apalagi di tingkat lokal seperti Wonosobo begitu? Wah, keren ini. Ini saya nanti yang jawab sebenarnya mengutip jawaban tadi pagi. Ada beberapa anak Forkos ini ngajak saya olahraga jam 7 tadi ya. Oke. Dan habis itu kita ngobrol-ngobrol. Ada yang cerita meaningful participation itu katanya artinya 3. 1, berpartisipasi, datang, hadir di kegiatan. Terutama kegiatan ketika para pembuat kebijakan, para dewasa itu ingin mengatur apa yang terjadi dengan anak-anak. Ya, jadi seperti perencanaan bangunan, ya, perencanaan tata ruang, atau bahkan pembahasan kurikulum, pendidikan dan lain-lain.
Yang kedua, mereka itu punya suara, ditanya, bersuara, aspirasinya dicatat, didengar dan dilaksanakan gitu ya. Jadi datang bukan hanya mengisi absen, tapi mereka itu saya punya gagasan. Lalu mereka suarakan, suara mereka didengarkan dengan apa ya bahasanya ya, dengan penuh perhatian ya. Lalu setelah itu dicatat ya, apalagi kalau saran-sarannya berhubungan dengan pemerintahan ya, dan benar-benar dipantau bisa terlaksana gitu. Jadi misalnya sarannya supaya tidak ada bencana banjir yang terlalu berdampak di beberapa desa gitu misalnya kan. Lalu itu didengarkan, lalu disampaikan oleh pemerintah ke BPBD lalu buat bersama-sama mereka membuat rencana. Kalau kami di bencana itu namanya rencana kontingensi bersama anak-anak. Setelah itu dalam waktu 2-3 bulan dokumen itu ada, dilatihkan, lalu mereka sudah punya kesepakatan bersama, jadinya hasil bersama. Yang terakhir itu adalah hak mereka itu dijaga terus-menerus agar tetap bersuara terus gitu. Jadi jangan setelah datang bersuara punya aspirasi udah besok nggak usah datang lagi ya gitu ya, saya kapok dengerin suara kamu gitu ya, itu nggak boleh. Jadi berapa ribu pun gagasan mereka itu besoknya harus tetap dibuka ruangannya ya kan. Mau ada AI di pemerintahan, mau diganti alun-alun ada MRT-nya ada apa, kita harus dengarkan terus. Itu yang namanya partisipasi bermakna. Yang dipaksa belajar adalah kita yang dewasa ya, terutama pemerintahnya ya, Pak Bupati, Ibu Bupati, OPD ya, Ibu Kadis nih. Kita diajar. Jadi Bu Kadis bercerita dia ketemu beberapa pengusaha startup muda gitu ya. Terpaksa harus belajar ya kan. Oh begini cara startup muda gitu ya. Saya juga bersama teman-teman tadi pagi baru tahu ternyata cara mereka olahraga itu larinya tuh pakai grup-grupan gitu. Ya, jadi udah teratur banget. Jadi saya ikut juga belajar. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk belajar. Salah satunya partisipasi bermakna seperti itu. Dan jangan lupa keberhasilan kita tergantung dengan keberhasilan kita mendengarkan mereka. Jadi kalau mau jadi bupati yang sukses, mau jadi gubernur yang sukses, ya tanya anak-anaknya gitu. Nanti kalau dia akan dikenang menjadi gubernur yang luar biasa, bupati yang luar biasa, karena anak-anaknya itu didengarkan dan gagasannya itu kadang-kadang menakjubkan kan. Gak pernah kedengeran gitu. Kami baru saja mengambil alih kawasan ekonomi khusus Batang yang puluhan ribu hektar. Itu untuk Kids Takeover World Children's Day. Kemarin di bulan November ya, 150 anak lebih men-takeover, memainkan peran di hektaran kawasan ekonomi khusus yang salah satu objek vital nasional ya. Penting sekali bagi negara kan. Ternyata bisa. Kalau ditanya idenya dari mana Kak Ari? Dari anak-anak. Anak-anak yang secara luar biasa bilang saya mau mengambil alih perusahaan gitu. Terus perusahaannya merespon dengan ya udah jangan satu perusahaan, gimana kalau satu kawasan ekonomi, dan ternyata bisa dilakukan. Jadi kalau jadi pemimpin jangan lupa bertanya ke anak-anak karena idenya nanti nggak kepikiran gitu, ajaibnya gitu ya. Itulah. Oke, keren gitu ya. Jadi anak-anak tuh kadang ada yang disepel kena masih anak-anak gitu ya. Padahal sebenarnya gagasan mereka, ide mereka di luar Nurul gitu ya. Nah, itu dia di luar Nurul. Iya, out of the box mungkin out of the sky kalau saya bilang. Benar. Jadi anak-anak ini butuh didengar, butuh ruang juga agar mereka ini juga apa sih yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Oke, nah ini menjawab ini nih Bunda Emma, bagaimana pemerintah membuka ruang agar suara anak benar-benar didengar begitu ya dalam perencanaan pembangunan gitu. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah sendiri itu sudah sejak tahun 2000 berapa ya, 2016-an ya Mbak. Kalau di setiap musrenbang itu memang harus ada anak. Jadi perwakilan anak baik yang, dan ada suratnya, kita waktu itu membuat surat kepada seluruh bupati wali kota untuk setiap musrenbang itu sudah harus melibatkan anak. Jadi depan lagi ya. Di desa sampai ke provinsi pun harus sudah melibatkan anak. Nah, sebenarnya persoalannya kan nggak hanya di situ ya, Kak Ari ya. Betul. Karena kan
contoh yang paling gampang Mbak Mita. Jadi misalnya hari anak nih, hari anak itu kadang-kadang yang ngurusin itu malah orang-orang tua ya, Mbak ya. Jadi kan perspektifnya jadi nggak kayak anak-anak itu. Kita udah dorong nih sama teman-teman kabupaten, kalau hari anak udah semuanya tuh anak yang ngurusin, percayakan pada anak itu ya. Nyatanya kita di provinsi waktu itu di Magelang itu kita serahkan sebenarnya pada teman-teman forum anak itu, ya jadinya asik meriah gitu kan. Waktu yang di Batang juga ya, kita kan malah jadi tamu Mbak, datang Mbak. Pokoknya nggak tahu idenya, pokoknya apa aja terserah tuh anak-anak, kita datang jadi tamu. Tapi kan ada yang kadang-kadang orang tua belum mempercayakan apa yang dilakukan anak itu. Jadi padahal eventnya event hari anak, tapi yang ngerjakan orang tua. Jadi perspektifnya itu ya orang tua. Mau misalnya anak mau jadi MC nggak boleh. Nanti takut nanti Pak Bupatinya marah gini. Ya Pak Bupatinya biar tahu ini kan khasnya anak-anak. Salah ya biarin aja wong anak-anak kan itu. Nah ini jadi sebenarnya kan ekspresi seperti itu kan dibutuhkan ya Mbak, bahwa anak itu butuh didengar, tidak hanya di era pembangunan mungkin secara formal iya, tapi kan di beberapa event yang lain juga anak bisa berekspresi loh gitu kan. Wong nyatanya yang disampaikan oleh Kak Ali tadi, dulu saya disuruh membuat untuk remaja gitu ya, sebuah ruang kreativitas remaja gitu. Terus waktu itu Pak Gubernur mengatakan ini yang baju coklat hanya memfasilitasi, yang mengelola harus yang pakai kaos sama celana pendek sama sepatu cat. Nyatanya sekarang malah dapat penghargaan nasional. Kan gitu kan, nomor 1 di tingkat nasional itu kan. Serahkan pada anak-anak muda. Mereka kan kadang-kadang memang idenya anaknya saya ngomong aja nggak nyambung Mbak. Itu ngomong apa gitu kan. Nah, tapi kan memang sekarang eranya mereka. Saya tinggal saya hanya ingin memahami aja, maunya mereka begini. Oke, saya coba. Kalau ini dari sisi pemerintah aturannya begini nih, bisa nggak dipadukan kan gitu kan. Mereka juga harus belajar kan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya sangat diperlukan. Jadi berikan ruang seluas-luasnya pada anak-anak, tidak hanya pada sisi perencanaan tapi pada semua sisi yang mereka sebenarnya mereka bisa gitu untuk melakukan gitu. Oke, kalau bahasa Wonosobo tuh wayai sing nom tampil. Iya. Iya, betul. Kalau salah ya nggak apa-apa, wajar, sama juga anak-anak gitu ya. Apalagi kan belajar dari kesalahan gitu ya Kak Ali ya. Biarkan mereka berekspresi. Gitu. Iya. Kan salahnya anak-anak lucu juga tuh. Iya. Gitu. Kalau yang udah gede-gede salah, nah itulah lo bisa gitu. Udah banyak salah itu ya. Udah 20 tahun kerja salah gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini bersama Inspira. Ini tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, yang mau gabung lagi silakan di 0823 2383 9996. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini. Jadi tetap di dialog hari ini di Radio Karika, cakap inklusif, raih masa depan ceria. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di dialog hari ini dan kita masih bersama dengan teman-teman dari Kepala UNICEF Perwakilan Jawa. Kak Ari masih semangat ya? Semangat masih. Terus, makin sore makin panas makin nih. Iya, terus Bunda Emma juga masih semangat ya Bunda ya? Masih. Dingin tapi di sini panas. Iya. Teman-teman Forecast gimana, masih semangat juga ya? Masih dong. Apalagi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Yang pertama ya. Yang tanya orang tua apa anak-anak ini? Kayaknya nggak tahu ini. Iis di Wonosobo mau tanya, sekolah ramah anak tuh yang seperti apa sih? Karena akhirnya ada anak yang harus pindah sekolah biar merasa aman dan nyaman, karena di sekolah asalnya tidak nyaman dan ada ketakutan masih dibully. Wah, ini aduh, ya. Silakan Bunda. Jadi sekolah ramah anak itu memang satu sekolah yang harus menerapkan tadi 4 hak yang ada di anak itu ya. Jadi misalnya hak tumbuh kembang kan gitu kan. Jadi anak itu harus di situ ada ruangnya itu memang ruangnya itu terang gitu ya Mbak ya. Jadi bisa memang menstimulus untuk anak-anak itu tumbuh kembang dengan baik gitu ya. Kalau misalnya kamar mandi juga yang bersih itu sampai ke infrastruktur ya sama anak itu. Kemudian kalau misalnya hak terkait hak hidup, maka sekolah harus menjamin anak-anak nggak mengalami kekerasan supaya dia supaya dia kehidupannya itu berlangsung terus gitu kan. Kemudian juga dia harus ada
partisipasi tadi Mbak, contohnya begini, misalnya tata tertib. Nah, sekolah yang ramah anak harusnya menerapkan ketika menyusun tata tertib itu bareng dengan anak-anak. Jadi nggak anak-anak datang sudah ada tata tertib gitu ya, nggak boleh ini nanti kalau begini keluar. Nah itu harus dirembuk dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu melanggar nih, misalnya yang nanya anak-anak, kalau kamu melanggar kira-kira hukumannya apa? Jadi versi anak itu bukan versi orang tua. Itu contoh-contoh aja ya secara mudah, karena itu kan indikatornya banyak Mbak. Kemudian hak perlindungan. Nah jadi sekolah harus membentuk kayak satgas lah. Misalnya ada anak yang mengalami kekerasan atau bullying, dia kemana melapor gitu kan? Bagaimana penanganannya? Itu semua dilakukan. Kemudian juga sekolah harus menerapkan disiplin positif. Jadi misalnya ada anak yang melanggar, itu hukumannya tuh nggak boleh hukuman yang menyakiti gitu loh Mbak. Jadi harus yang mendidik lah. Misalnya kalau suruh nulis 100 kalimat itu kan juga nggak benar. Tapi misalnya apa nih bikin yang puisi gitu bisa membuat puisi, membuat tugas-tugas yang lain gitu kan, yang justru sesuai dengan yang menjadi tugas dia gitu selama di sekolah itu apa. Jadi yang memberdayakan. Jadi jangan sampai kemudian sekolah itu kemudian justru menindas anak-anak. Nah itu antara lain seperti itu Mbak, yang ringan-ringan aja gitu, karena banyak ya Pak ya, secara teoritis banyak sekali gitu kan itu. Tapi intinya begitu gitu Mbak. Oke, semoga terjawab pertanyaannya nih dari Iis di Wonosobo aja. Nah mungkin kalau Kak Ari mungkin mau menambahkan gitu ya, bagaimana kalau hal-hal seperti ini terjadi gitu? Apakah ada mungkin tips khusus atau bagaimana sih pesan untuk orang tua ataupun juga untuk si anak sendiri gitu? Saya dalam konteks global ya, sebagai perwakilan PBB ya, UNICEF ya. Jadi sekolah yang ramah bagi anak, sekolah di mana anak itu nyaman, ya baik secara fisik maupun secara mental ya. Jadi dia happy datang tiap pagi bangun tidur, I wanna go to school gitu, lompat-lompatan gitu ya. Dari kasur tuh langsung lompat ting gitu ya. Langsung sikat gigi, langsung ganti baju, mandi dan lain-lain. Maka PR dari kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan di sekolah itu untuk menciptakan suasana yang begitu. Dan itu tidak mustahil. Terlalu banyak cerita bahwa banyak anak yang merasa sekolahnya itu sebuah mimpi gitu ya, sebuah tempat impian ya. Banyak sekali itu. Dulu ada lab school di Jakarta ya. Terus ada beberapa daerah sekolah-sekolah unggulan ya. Mudah-mudahan saya yakin di sini SMA 1, SMA 2, Muhammadiyah juga tempat-tempat yang mempraktekkan seperti itu ya. Yang kedua, mereka go back to home in one piece gitu. One piece itu enggak ada yang rambutnya pun nggak runtuh, nggak jatuh gitu ya. nggak ada scar, nggak ada baik itu scar luka fisik maupun luka mental gitu ya. Jadi mereka di institusi sekolah itu dimuliakan ya, dan diceritakan bahwa Anda ya seperti Pak Karno, putra sang fajar, Anda lah masa depan dunia ya. Seperti yang kita lihat di TikTok kelas-kelas di Jepang gitu ya. Atau sekarang juga udah banyak nih ya guru-guru nari-nari sama anak-anaknya dan lain-lain. Itu dimuliakan. Jadi bagian dari harapan saya ada pada kamu. Jadi kamu jadilah orang gitu kan. Saya bantu naik tangga setinggi-tingginya ketika di sekolah gitu. Para pendidik tuh harus berpikir seperti itu. Karena ketika kamu naik tinggi itu saya akan ikut kebantu gitu kan. Jadi itu yang kita sebut secara global ya. Secara global bahwa sekolah yang child friendly itu adalah sekolah yang membuat anak libur tuh nangis gitu. Sedih gitu, kok bisa gitu ya. Jangan tiba-tiba kok besok udah Senin aja sih gitu ya. Jangan gitu, Senin gitu. Enggak gitu. Dan bagaimana caranya? Tadi ngomong sama anak-anak, apa yang membuat anak-anak riang gembira di situ, sama seperti kita di rumah ya. Apa yang membuat anak-anak riang gembira di rumah? Apa yang membuat anak-anak riang gembira di kabupaten? Apa yang membuat anak-anak riang gembira di alun-alun gitu ya? Jadi ya biasakan diskusi aja sama anak-anak gitu ya, membuat peraturan dengan anak-anak, membangun sekolah dengan anak-anak. Mau diapakan fasilitasnya? Ya tanya anak-anak, apakah toiletnya harus lampunya 2 supaya nggak gelap gitu kan? Kadang-kadang kan gelap kan, airnya netesnya setitik-titik gitu ya. Itu selalu merasa bahwa itu bukan sesuatu yang membahagiakan anak-anak tadi. For the best interest of the child. Ya bukan for the best interest of kepala sekolah gitu ya, atau guru dan lain-lain gitu. Itu yang penting. Guru bersih ya dikunci gitu. Iya, kuncinya dimasukin pocket lagi ke saku gitu ya. Ya dan secara umum baik itu kota maupun sekolah dan lain-lain, kita minta seluruh orang dewasa itu
percaya bahwa it takes a village to raise a child. Jadi anak kita itu kalau sukses, kalau dia tumbuh itu nggak sendirian. Ada tangan-tangan orang lain, termasuk tangan guru, orang dewasa. gitu, tangan orang dewasa. Dan jadikan anak Wonosobo anak kita semua, gitu. Jadi jangan cuma anak kita doang yang sukses, yang lain jatuh-jatuh nggak apa-apa, gitu, jumpalitan, ketabrak dan lain-lain, nggak boleh. Karena mereka butuh anak-anak yang lain untuk jadi satu. Untuk ini teman-teman di Forkos nih, nanti pasti di 2045 ada yang sukses nih ya. Yang sukses ini ngangkat teman-temannya pasti. Bahkan nanti kita dicolek nih Bu Mbak Mutia. Makasih ya. Kita didoain gitu kan. Jadi kan bagian dari upaya kita menjadikan mereka terbaik. Jadi sekolah yang terbaik adalah sekolah yang riang gembira dan memastikan mereka memuliakan anak-anaknya. Begitu. Keren ya. Jadi ini PR untuk sekolah-sekolah, gimana caranya kalau libur tuh mereka tuh sedih gitu. Iya betul. Oke, jadi bahkan harus kalau ketemu lingkungannya pelajaran fisika pun girang, fisika. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang sangat-sangat nyaman dan ceria untuk anak-anak belajar, bermain gitu. Baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya Ibu Tias ya, sebagai ibu milenial yang membesarkan anak Gen Alpha, saya ingin bertanya yang pertama, apakah dunia hari ini sudah cukup aman dan ramah untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Menurut narasumber, tantangan terbesarnya ada di mana? Kemudian yang kedua, anak-anak sekarang tumbuh sangat dekat dengan gawai dan media sosial. Bagaimana cara kita melindungi anak tanpa mematikan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka? Nah ini, selain Bunda Emma dulu mungkin. Iya, kalau dengan Gen Alpha ya, kebetulan saya sih masih punya satu yang kemarin masih yang masuk ke Gen Z gitu ya. Ya memang sebenarnya Mbak, kalau dengan anak-anak Gen Z itu ya, kita memang harus membangun komunikasi yang metodenya berbeda ya. Jadi dulu main itu agak ada bermasalah, ternyata begitu kita dengan psikolog ternyata ayahnya yang kolonial gitu. Jadi ayahnya kolonial Mbak. Jadi ayahnya kan anaknya bermasalah. Akhirnya kemudian saya mencoba membangun komunikasi ala anak-anak, karena kebetulan saya juga dari dulu juga ngurusi anak juga kan, jadi agak paham. Jadi ya sudah gitu kan, bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Memang Gen Z itu memang berbeda dengan zaman kita dulu. Itu harus dipahami oleh semua orang tua. Yang kedua memang saya pikir memang dunia ini tantangannya cukup besar untuk anak-anak kita, untuk perlindungan anak kita, karena justru gawe atau gadget ini bisa menjadi teman untuk ke persoalan-persoalan yang kita mungkin butuhkan informasinya, tapi sekaligus bisa menjadi musuh gitu ya kalau kita tidak bijak dan tidak tahu bagaimana mendampingi anak-anak dalam menggunakan gawai ini. Yang kadang-kadang saya lihat ada sih orang tua yang misalnya saya lihat di IG itu ya, orang tua yang mampu menerapkan disiplin ya dalam penggunaan gawai, misalnya hanya Sabtu Minggu gitu kan. Yes. Tapi ada yang membiarkan aja, bahkan kalau nangis langsung gini, nih, biar diam kan. Artinya kan orang tua nggak mampu Mbak, nggak mampu untuk kemudian melakukan membimbing anaknya dalam penggunaan gawe. Karena begitu dia nangis, daripada nangis, ribut ini suaranya kenceng, itu udah kasihkan aja gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus banyak belajar ini sekarang adalah orang tua. Terhadap dunia yang sudah digital banget gitu ya, itu harus banyak belajar bagaimana membimbing anak-anak dalam menggunakan gawai ini. Nah kan seperti PKK itu juga ada ya yang namanya Paredip, pola asuh anak dan remaja di era digital. Jadi memang benar-benar kita harus mengajarin membimbing itu, karena kan misalnya anak-anak yang suka game itu loh Pak. Anak saya kan sampai jam 2 pagi itu ngobrol sama siapa kan saya nggak tahu. Terus saya juga kadang-kadang mama diajarin tuh dia main apa itu, paling nggak kita tahu. Jadi tahu berarti ini aman gitu, maksudnya ini aman, ini ada ininya nggak, ada gambar-gambar ininya nggak dia gitu kan, harus tanyakan gitu kan. Nah itu misalnya kalau nggak ada saya cek aman ya udah nggak apa-apa misalnya gitu, nanti hanya tinggal membatasi waktunya aja kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang tua nggak paham bagaimana menangani anak-anak yang kemudian dia kalau nggak dikasih gawe nangisnya nggak berhenti. Nah itu kan masa orang tua kalah sama anak kan gitu kan. Iya. Itu kan akalnya malah banyak anak daripada orang tuanya kan ini. Nah ini yang nggak boleh. Nah kayak nanti mungkin Pak Ali juga bisa menjelaskan ke depan, katanya pemerintah akan membatasi Mbak untuk anak yang di bawah umur usia berapa tidak boleh main medsos. Itu cara, cuma tekniknya saya nggak tahu, cuma nanti mungkin Kementerian Komdigi yang akan melakukan itu. Tapi yang jelas orang tua harus banyak belajar untuk di masa digital ini gitu. Mungkin Pak Ali bisa nambahin terkait itu. Yang penting mengingatkan aja. Jadi kalau kita menunjuk satu
kesalahan itu 4 kesalahan di kita ya, kayak di jari nih ya. 1 ini gara-gara sosmed nih, 4 ini kesita kayak. Nah, kesalahannya di mana? Orang tuanya emang paham nggak sosial media itu apa? Paham nggak pengaturannya seperti apa? Paham nggak kalau di TikTok tuh bisa ada digital pairing ya kan? Paham nggak kalau YouTube tuh ada yang YouTube Kids ya kan? Ya kan? Paham nggak bahwa yang 13 tahun tuh nggak bisa masuk Meta kecuali mereka bohong. Jadi kita yang mengajari kan, kita juga harus paham tadi bagaimana cara main Roblox, ya kan? Ya tanya, nggak usah malu-malu tanya. Bagaimana cara nyeting WhatsApp gitu kan? Ada log chats, ya kan? Bagaimana Telegram, Discord dan lain-lain. Nah kalau kitanya nggak paham, kitanya nggak tahu, jangan nyalahin sosial media dan anak dulu. Kitanya dulu. Kitanya nih yang punya kewajiban untuk mengetahui karena teknologi itu dibuat bukan untuk anak-anak. Bahkan si pencipta teknologinya itu nggak pernah bilang saya ciptakan Facebook untuk 2 miliar anak, nggak begitu kan? Tapi untuk seluruh 7 miliar orang. Kebetulan ada anak-anak di dalamnya dan ternyata cara pemakaiannya berbeda. Oleh karena itu yang dewasanya harus lebih tahu duluan bagaimana cara memakai sosial media sebelum yang anak-anaknya. Kan kita udah dewasa duluan, ya kan? Kita udah sekolah selesai kan? Dan seharusnya kita sesimpel baca prasyarat, ketentuan dan lain-lain ya. Jadi kan itu yang nggak dilakukan kan, ibu-ibu bapak-bapak bikin akun tapi dia nggak tanya prasyarat, nggak baca dan lain-lain, sehingga dia tidak bisa memberitahukan anaknya bagaimana cara yang benar menggunakan sosial media. Dan story itu king ya. Jadi banyak-banyak bercerita ke anak-anak. Kitanya juga harus banyak baca nih. Sejarah teknologi itu gimana, ya kan? Dulu tuh mesin tik, terus tiba-tiba jadi typewriter, terus tiba-tiba jadi Macintosh gitu, jadi Microsoft. Nah itu kan ditanyain, diceritakan ke anak-anak supaya anak-anak ngerti, oh perjalanannya tuh luar biasa. Jadi kita harus menyukuri ini gadget ini. Nah oleh karena itu pemerintah yang saya dengar dan ini juga kita berkolaborasi dengan UNICEF, untuk pertama kalinya kita melihat peraturan pemerintah PP 17 2025, PP Tunas namanya, itu dibuat berdasarkan konsultasi dengan anak-anak. Apa yang jadi bahaya buat anak-anak, apa yang menjadi benefit buat anak-anak. Jadi apakah dunia ini aman buat anak-anak? Ya dan tidak. Ya kalau anak-anak tidak tahu bagaimana hidup di dunia yang aman atau menciptakan, mengimajinasikan dunia yang aman. Tapi tidak kalau mereka taunya kekerasan, ya. Oleh karena itu bersama platform, bersama penyelenggara layanan elektronik, pemerintah bersepakat untuk membatasi penggunaan sosial media, terutama bagi 16 tahun ke bawah gitu ya. Jadi akunnya harus di-pairing ya, terus kontennya harus difilter, algoritmanya harus diatur. Jadi yang dipaksa sebenarnya nanti bukan anak-anaknya, dewasanya. Orang tuanya, penyelenggara layanan elektroniknya, jangan lupa mereka nyari duit loh, ya kan? Jadi mereka tuh tidak. Dan anak besar jumlahnya. Iya, mereka tuh tidak peduli anak itu kejebur atau enggak jatuh di jalan. Yang penting dapat $2, $3 dari iklan, ya kan? Tapi kalau pemerintah dan orang tua itu sangat peduli anak-anak itu jadi korban kekerasan atau tidak. Karena satu, anak-anak harus dilindungi, kedua, biaya untuk merehabilitasi dan merawat kekerasan besar sekali. Di dunia ini itu ada 4 triliun US dollar tiap tahunnya habis untuk merehabilitasi dan merawat anak-anak dari kekerasan. Mungkin Indonesia juga nggak jauh lebih besar ya, cuma kita nggak hitung aja nih ya. Baik itu uang dari diri sendiri, dari keluarga, atau dari negara, dari BPJS misalnya ya. Dan itu besar. Makanya oleh itu PP Tunas ini ingin anak-anak tidak mencontoh atau tidak dapat inspirasi kekerasan di sosial media dan hanya bisa menggunakan sosial media sebagai alat positif gitu. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, matematika, ya kan? Matematika, bikin program gitu ya. Dan semoga nanti malah bikin sosial media yang ramah anak ke depan begitu. Oke. Nah kalau untuk anak-anak Forkos sendiri nih, apakah ada tantangan nggak sih gitu ya? Sudah cukup aman dan ramahkah untuk tumbuh kembang kalian gitu? Oke, menurut aku tantangan yang paling dasar banget di zaman sekarang itu ada yang namanya istilah FOMO. Banyak banget kan sekarang kayak FOMO itu kayak ikut-ikutan yang lagi tren, padahal itu nggak tahu kan itu negatif atau positif. Nah jadi gimana kayak anak bisa memilah itu positif atau negatif, itu juga dibutuhkan peran orang tua. Kayak orang tua itu
kayak yang tadi Bu Edma Emma, bilang, kayak kita orang tua itu harus tahu anak itu lihat HP itu buat apa, terus Betul. dari jam berapa. Nah, itu harus diketahui. Terus selain itu kalau FOMO selain di medsos itu ada juga kayak misal ada satu orang itu ngebenci satu orang lain, terus kayak satu circle itu ikut-ikutan, Ikut-ikutan. padahal itu kan nggak ada konflik apapun. Nah, Betul. itu harus dibenahi lagi kan, harusnya itu kayak anak itu harus tahu kalau itu kan konflik pribadi dan bisa diselesaikan secara damai gitu, nggak harus kayak pakai sindir-sindiran lah lewat sosmed atau apapun itu. Betul. Oke, nah kalau dari Nadine sendiri gitu ya, bagaimana memanfaatkan gawai atau media sosial di era saat ini? Kalau buat aku sendiri pastinya memanfaatkan dalam hal belajar. Sebenarnya kayak AI itu ya, itu ada dampak positif dan negatifnya. Tapi kalau misalnya positif, bukan hanya kita langsung Percaya. jawaban terus langsung dicap kayak nggak usah diganti-ganti. Tapi kalau dengan belajar kita juga harus nganalisis nih, ini benar nggak sih jawabannya, sesuai nggak sih? Jangan asal kayak langsung ditempel gitu aja kan, nggak boleh ya. Berarti itu ada sisi positifnya. Dan untuk positif yang lainnya yaitu sebagai teman sebaya kita juga bisa mengedukasikan atau melalui konten-konten yang positif gitu. Oke, keren ya. Banget, Sebelum keren banget. sebelum kita ke closing statement ini ada satu lagi pertanyaan nih ya. Ibu Atim di Sidojoyo, saya sudah berusaha banget untuk menjadi ibu yang dekat dan berbesti dengan anak. Tapi kenapa semakin ingin dekat malah saya di-hide dari medsos anak saya? Apakah ini lagi fasenya atau gimana ya? Sampai punya second akun, itu emang anak-anak zaman sekarang kah atau seperti apa? Jangan-jangan kepo itu loh. Jangan-jangan ada third akun juga lagi. Iya ada. Kadang sampai 4 juga ada. Oh, ini pengakuan sendiri ya Kak Ari ya. Iya. Kebetulan saya tahu semua tapi akun anak saya. Kalau boleh saya duluan. silakan. Tadi pertama jangan memaksakan diri juga, ya kan. Memaksakan diri itu artinya kita punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau bahasanya sometimes our best is not enough, gitu ya. Kalau kita udah terbaik, udah melakukan terbaik ya sebagai orang tua ya, mendekati anak saya laki-laki 17 tahun, lagi jadi cowok-cowoknya gitu ya, lagi ngangkat barbel, belajar boxing gitu ya. Nggak bisa dipaksa-paksain juga kita kalau emang dia tidak mau berbicara tentang beberapa hal ke kita, terutama tentang pacar misalnya kan nggak mungkin bicara sama saya gitu ya. Jangan lupa kita ada bantuan ya. Bantuan pertama pasangan kita. Kalau kita nggak berhasil ya mungkin istri kita atau ibunya yang lebih berhasil ya kan. Bantuan kedua, kalau saya ya memasakkan diri ini nggak pakai teori nih, pakai pengalaman. Selalu ikut komite sekolah. Seberapapun saya sibuknya, saya kepala perwakilan Jawa Bali nih ya, kemana mungkin ada di sekolah cuma sehari 2 hari. Selalu saya mau jadi komite sekolah supaya tahu apa yang terjadi dan kenal teman-temannya. Jadi sekarang tuh kalau saya masuk ke sekolah itu langsung om gitu kan. Jadi saya tahu anak saya tuh gaulnya sama siapa, circle-nya tuh siapa sih, gengnya tuh siapa. Kalau saya nggak bisa ngomong sama anak saya, istri saya nggak bisa, saya tanya gengnya, ya kan? Robert, Davin bisa gak ngomong sama anak saya gitu kan? Mereka mau bantuin karena saya anggota komite kan, nongkrong bareng, ngobrol bareng, bantu mereka ya. Kalau ada acara-acara kita bantu ya. Yang ketiga ya ini untungnya berada di Jawa Tengah, ada sistem, ya kan? Ada Puspaga, ya kan, ada forum anak juga yang tadi. ada forum anak, ada hotline dan lain-lain. Jangan sometimes kadang-kadang kita tidak tahu karena kita tidak cari tahu bahwa ada help out there gitu loh. Ditambah ada komunitas ibu, komunitas ayah, komunitas tadi forum anak gitu ya. Itu jangan terlalu sungkan lah, jangan terlalu pasang harga tinggi itu jangan terlalu harga dirinya tinggi untuk tidak bisa meminta bantuan. Seek for help is out there gitu menurut saya. Oke, ada teman nggak Bunda Ima? Ya sedikit aja sih ya, maksud saya gini, kalau mendekati anak, terutama anak zaman sekarang ya, jangan terlalu kepo. Jadi itu kalau kepo itu dia memang menjauh gitu. Jadi biasa-biasa aja gitu kan, misalnya gimana membuat anak kita menjadi suka curhat ke kita, dari jauh dia, mama aku mau curhat apa asmara, oh ya curhat apa gitu. Biasanya kita kayak
menanggapinya santai juga. Iya, santai Tidak juga, terlalu nggak terlalu kepo, serius, nggak terlalu cuek juga gitu nggak ya. terlalu serius. Misalnya anak saya tuh dihukum mukulin temennya, saya cuma bilang mama juga dulu gelut sukanya, nggak apa-apa, tenang aja, saya bilang itu biasa. Jadi jangan Nggak langsung membuat anak- dimarahin juga iya, gitu enggak, ya. Jangan saya dimarahin, nggak betul, jangan tak marahin dimarahin, gitu cuma jangan dimarahin. ya tapi kalau sudah agak besar ya mestinya memukul itu udah nggak zamannya. Jadi ngobrolnya yang ringan-ringan aja, Santai. santai aja, nggak usah terlalu aduh terus gini nggak usah, memang dia nggak suka disentuh, ya nggak Lo disentuh lebay ini mama gitu ya. apa sih itu lah, itu kan ya biasa aja gitu, kita lihat. Nah memang dalam hal tertentu saya sangat tadi meminta pertolongan ketika anak saya itu mengalami ada masalah gitu kan, saya tahu nih tapi saya takut treatmentnya salah, saya nanya ke psikolog gitu, Yes. anak saya gini ini terus saya harus berbuat apa gitu kan, tahapannya kan saya dibantu gitu, tahapannya dibantu untuk mengenali anak saya yang lagi puber misalnya gitu, cowok puber gitu kan. Nah jadi saya nggak salah langkah itu loh Mbak, karena saya tahu ini masalah tapi saya khawatir treatmentnya keliru gitu, jadi saya harus tanya ke orang lain. Ini yang saya tanyakan ke teman psikolog, saya sapa, terus makanya tadi ketemulah ternyata itu tadi ayahnya yang kolonial tadi itu, katanya wah ini bu ini sumbernya ini kolonial. Mindsetnya kalau Iya, jadi, Oke. jadi berarti persoalan Pada komunikasi anaknya dengan ayahnya milenial. tapi terbawa sampai ke rumah kan gitu. Jadi akhirnya yang saya ngobrol sama ayahnya ini gimana memperbaiki model komunikasi gitu kan. Ya saya nggak menyalahkan ayahnya, kan ayahnya dididik zaman kolonial kan gitu. Iya. Kan dia menikahnya agak telat gitu loh Mas. Jadi udah tua gitu. Iya. Gitu, Mbak. Saya mengingatkan tapi cari helpnya, cari supportnya tuh yang expert ya. Ya jadi jangan ngumpul ibu-ibu yang sama-sama nggak tahu terus gosip ya pikir digong, ya nggak ada solusi gitu. Harus ke psikolog, Iya, ya dokter betul. anak, psikolog anak, Iya, yang paham lah, yang paling paham, yang punya ilmu gitu. Oke, kalau dulu katanya didikan VOC itu berhasil, kalau sekarang malah jadi membatasi gitu ya. Iya. Anak di mana jadi terbatas nggak mau cerita lagi. Oke, ini closing statement kita hari ini menarik sekali perbincangan kita. Namun sayang kita harus berpisah gitu ya. Jadi untuk menutup kebersamaan kita sore hari ini, mungkin ada harapan atau closing statement terkait dengan anak dan remaja Wonosobo berani peduli, berani bertindak untuk perlindungan anak, toleransi dan lingkungan sesuai tema kita. Ada harapan, pesan atau closing statement sekaligus yang terakhir ucapan atau harapan di hari ibu ini, silakan. Oke. Mungkin dari anak-anak Forkos dulu biar nanti nih silakan. dari Bunda Emma dan Kak Ari untuk menutup. Harapan aku untuk sebelumnya selamat Hari Ibu. Yeay, Harapan ke aku, ibunya, iya, harapan aku tetap semangat sebagai ibu buat mendidik kita menjadi anak-anak yang baik, remaja-remaja yang baik, tetap di jalannya dan pastinya keep smile. Iya. Oke, mungkin buat aku pesan buat anak-anak yang di Wonosobo ya. Nah itu jangan takut buat lapor, dan kalau nggak tahu lapor kemana, itu bisa langsung tanya ke Forkos ataupun ke Website Joko Konco. website Joko Konco. Karena kadang itu ada temen yang bukan takut lapor tapi nggak tahu mau lapor kemana. Nah itu jadi bisa langsung aja ke website Joko Konco. Oke, Bunda Emma silakan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama untuk anak-anak tentu ya, mari kita siapkan bareng-bareng yuk untuk menjadi generasi unggul 2045. Yang kedua untuk para orang tua nih, Anda sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, yuk buat lingkungan yang ramah bagi anak dimanapun dia berada, di rumah, di masyarakat, di sekolah atau dimanapun anak-anak itu berada. Yang ketiga untuk kaum perempuan, selamat Hari Ibu ke-97, dan jangan lupa bahwa Hari Ibu adalah komitmennya memperjuangkan hak-hak perempuan dan dari diskriminasi. Terima kasih. Oke, Wah. terakhir nih berarti nih Kak Ari. Wah, Silakan. berat ini. Bagi semua yang ada di Wonosobo nih ya, siapapun orang tua, anak, dan terutama di luar pemerintah, swasta gitu, media, terus ulama, pemimpin agama, ada yang bilang begini, if you can imagine it, if you can visualize it, it can happen. Jadi kalau kita bisa membayangkan anak-anak Wonosobo ini mimpin dunia, jadi CEO multinational company, jadi sekjen PBB, jadi pemimpin Meta, Google, bahkan yang memimpin Freeport ya, atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, it can happen. Caranya gimana? Ya kita bantu dong bareng-bareng. Anak Wonosobo, anak kita semua. Invest now so we can be happy later. Gitu. Untuk tahun 2025 yang menyenangkan dan riang gembira bagi kita semua ya. Invest now, protect our children, karena anak Wonosobo anak kita semua. Terima kasih banyak, selamat Hari Ibu.
Wih, keren. Nah, luar biasa sekali sore hari ini. Boleh tepuk tangan dulu. Yang pasti semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga banyak hal yang kita bisa dapatkan dari obrolan kita hari ini. Semoga juga remaja-remaja dan juga anak di Wonosobo semakin berani peduli, berani bertindak untuk mendapatkan hak dan perlindungan anak serta toleransi dan lingkungannya ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Ari. Sama-sama. Terima kasih nih dari Kepala UNICEF Perwakilan Jawa, kemudian juga Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Bunda Ima, terima kasih banyak. Sama-sama, Teman-teman Forkos terima kasih banyak, sukses selalu Iya, dan amin. sampai ketemu lagi. Dan pastinya juga selamat Hari Ibu karena dari ibu yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat juga. Saya Mita dan narasumber pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.